Apa saja yang kalian katakan? Selamat malam, Yang Mulia. Selamat malam, Inspektur. Saya meminta Anda datang kemari untuk menjelaskan persoalan mengenai Edward, Price, dan Jack. Saya mengaku persoalan ini belum jelas bagi saya, dan saya akan sangat berterima kasih jika Anda mau memberikan kesimpulan sebelum pengadilan ini saya buka. Itu akan Anda lakukan, bukan? Pada tahun yang lalu, pada tanggal 2 Desember pada jam 8.15 waktu pagi, 3 orang anggota Nazi, Edward, Price, dan Jack menyerang masuk ke dalam toko perhiasan pun di Jalan Freddy. Bertukar beberapa kata dan melukai pun di bagian lihat teman. Peristiwa tersebut menelan kerugian kira-kira $1.000. Penyelidikan yang dilakukan oleh polisi pada tahun yang lalu pada tanggal 7 Desember membuktikan bahwa Inspektur, semua yang Anda katakan telah tertulis dalam laporan ini. Seumur hidup saya belum pernah melihat laporan sesingkat dan seceroboh ini. Jadi Anda harus rela memberikan kesimpulan mengenai latar belakangnya. latar belakangnya tidak ada yang mulia. Inspektur, apakah Anda akan menegaskan bahwa masalah ini tampak kompleks? Tentu saja kompleks yang mulia. Inspektur, telah tertulis di sini bahwa laporannya belum jelas. Apakah Anda sudah menyelidikinya? Setahu saya belum. Saya memiliki keluarga yang mulia. Saya juga memiliki keluarga, Inspektur. Oh, berarti kita sama-sama memiliki keluarga. Oh. Ya, yang mulia tahu, Kun adalah seorang Yahudi. Ya, tentu saja. Itu sudah terlihat dari namanya. Nah, dan di satu juz tersebar di daerah itu mengenai seseorang yang terlibat di dalamnya. Siapa tersangka dalam peristiwa tersebut? Anak berbaju yang berusia 19 tahun. Kabarnya dia jorok. Apakah peristiwa ini sudah dituntaskan secara damai? Boleh dikatakan belum. Peristiwa tersebut kemudian menghilang lagi. Siapa yang tadi dari desas-desus itu? Pemilik itu seorang yang bernama Elsa. Oh, dia akan meminta Kun keluar dari gedungnya, memindahkan tokonya. Begitulah tafsiran kami. Tetapi kemudian katanya dia masih ngobrol di sana hingga terjadi peristiwa ini. Tetapi bagaimanapun juga, Anda harus menjelaskan kenapa Anda begitu anti terhadap Kun. Dan 3 anak muda tersebut bertindak seolah-olah gairah patriotisme, nasionalisme. Saya kira tidak begitu yang mulia. Tidak bagaimana? Saya kira Edward, Price, dan Jack tidak akan menghebohkan soal kecemasan ras itu. Kenapa tidak? Saya tidak tahu. Lantas kenapa Anda ceritakan semua ini padaku? Sebab Anda telah berkata bahwa Anda memiliki keluarga. Jadi jangan
Antara kita berdua, semakin sedikit Anda tahu, semakin bahaya Anda. Enak saja kamu ngomong. Bagaimanapun juga, akulah yang harus menyusun keputusan. Nah, kemungkinan lain ialah Kunlah yang memulai pertengkaran dengan orang Nazi itu. Lain dari ini tidak ada cara lagi untuk menerangkan insiden tersebut. Begitu pula isi pikiran saya, Yang Mulia. Nah. Aha, jadi kesimpulannya ialah Kunlah yang memulai pertengkaran dengan orang Nazi itu. Engkau sendiri telah menjelaskan kepadaku bahwa pemilik gedung telah dibuat kikuk oleh skandal yang dilakukan oleh anak perempuan Kun. Aha, terima kasih. Benar-benar informasi yang sangat baik. Iya. Anda boleh menunggu di ruang saksi. Woi, Anda boleh menunggu di ruang saksi. Ya. Hati-hati, lorong tengah jalannya licin. Jaksa, Bolehkah saya bicara sebentar, Yang Mulia? boleh, silakan. Ini tentang Edward, Franz, dan Charles. Ya, Sepertinya masalah ini lurus karena kompleks, Yang Mulia. Tetapi saya tidak mengerti. Kenapa Anda melakukan pemeriksaan pendahuluan? apa salahnya, Yang Mulia? Orang-orang sudah banyak yang membicarakan soal ini. Bahkan anggota-anggota partai itu mendukung atas diadakannya penyelidikan. Saya melihatnya hanya semata-mata tindakan lancang dari seorang Yahudi. Itu saja. Nonsen, Yang Mulia. Memang kedengarannya kurang kami begitu dramatis. Tetapi percayalah, perhatian lebih memang dibutuhkan untuk perkara ini. Anda jangan begitu naif, Yang Mulia. Anda harus berpemikiran jauh. Dan hati-hatilah jika Anda membuat kesalahan pada perkara ini. Anda akan dijadikan koki di distrik terpencil. Aduh, saya bingung. Semakin tidak mengerti. Anda tahu juga ini berniat untuk meloloskan Kun si Yahudi itu dari hukuman. Iya kan? Bagaimana jika saya nggak melakukan hal itu? Bagaimana jika Kun tidak bersalah? Jangan semata-mata karena dia orang Yahudi sehingga dia tidak bisa mendapatkan keadilan di negara ini. Anda jangan begitu naif, Yang Mulia. Saya tidak memikirkan apa-apa. Saya hanya berpendapat bahwa Edward, Franz, dan Charles melakukan perbuatan itu karena memang benar-benar dipancing. Mereka bukan dipancing oleh Kun, Yang Mulia. Akan tetapi seorang penganggur bernama Wagner. Hah? Wagner? Siapa itu Wagner? Orang penganggur, Yang Mulia. Tetapi tidak ada dalam laporan yang Anda sodorkan ini. Dan tidak, Yang Mulia. Yang kami dengar hanya orang-orang Nazi yang menyerang Kun. Kalau kami membebaskan seluruhnya, akan tetapi jika saksi Nostra mengatakan bahwa bukan Kun yang memancing pertengkaran, akan tetapi Wagner, maka mau tidak mau kita harus bertanggung jawab atas seluruhnya. Jadi pemilik gedung akan membuat pernyataan seperti itu. Bukankah pernyataan seperti itu malah akan menguntungkan Kun? Astaga, Yang Mulia. Mengapa Anda berpikiran seperti itu kepada pemilik gedung? Bukankah ia akan berbicara di bawah sumpah? Saya ingatkan kepada Anda, Yang Mulia, bahwa pemilik gedung adalah salah satu intelijen
Anda harus lebih menghargai pemilik gedung karena mungkin dia tidak bersalah. Saya kira saya sudah cukup menghargai pemilik gedung. Jadi, pemilik gedung juga harus menghargai pun untuk tetap tinggal dalam gedungnya. Saya kira selama pun masih tetap membayar uang sewa. Baru saja saya diberitahukan bahwa pemilik gedung telah memberikan informasi yang tidak baik terhadap Pun dan putrinya ialah. Jadi Anda sudah mengetahui hal itu. Tetapi bukankah salah jika Anda menyangka bahwa Pun telah diusir dari gedung tersebut? Karena dari data yang kami peroleh, pemilik gedung telah mencabut seluruh informasinya. Seharusnya Anda menyangka bahwa pemilik gedung dan Pun error. Membuat kesepakatan yang mengubah Anda yang begitu naik yang mulia. Jaksa. Ini tidak gampang. Semula partnernya yang kukira akan melindunginya, malah akan menuntutnya. Dan pemilik gedung yang kukira akan menuntutnya, malah akan melindunginya. Ini benar-benar tidak gampang. Tapi toh kita harus sampai pada satu kesimpulan. Untuk itulah kita digaji yang mulia. Konyol, sangat konyol. Jika orang Yahudi itu aku loloskan dari segala tuntutan, maka ia akan sangat berani menuntut ganti rugi pada orang-orang Nazi. Tidak ada orang yang berani menuntut Nazi yang mulia. Paling-paling hanya Edward, Frank, dan Caplak yang mereka tuntut. Karena mereka tidak memiliki uang sepeser pun. Orang akan berpikir dua kali untuk menuntut Nazi. Di mana Kun? Rumah sakit yang mulia, Dan Wegner? kamp konsentrasi. Baiklah, menilik keadaannya, memang benar. Kun tidak akan mungkin berani menuntut Nazi. Dan Wegner juga tidak mungkin banyak cerewet untuk membela namanya. Tetapi kau juga harus ingat bahwa orang-orang Nazi tidak akan tinggal diam jika ada orang Yahudi yang lolos dari hukuman. Tentu yang mulia, tetapi pengadilan tinggi harus menegaskan bahwa orang-orang Nazi yang menyerang gara-gara dipancing, mereka tidak mempedulikan siapakah yang memancing, entah itu orang Yahudi atau komunis. Nah, tetapi selama pertengkaran antara Wegner dan orang-orang Nazi, toko perhiasan itu rusak parah. Dan beberapa intan telah hilang. Jadi, sedikit banyaknya orang-orang Nazi juga ikut andil dalam peristiwa ini. Anda tahu tidak bisa memuaskan segala pihak, tapi saya yakin dengan rasa patriotisme Anda tahu mana yang dibelanya. Saya telah diberitahukan oleh petinggi dari Nazi bahwa sekarang negara ini membutuhkan dukungan dari para hakim. Aduh, sangat sukar untuk mengetahui keadilan yang dikehendaki. Jaksa, Anda juga harus mengetahui hal ini. Tentu saja yang mulia, Kementerian Kehakiman telah mengeluarkan satu ucapan yang mungkin Anda bisa jadikan pedoman. Segala yang bergema bagi rakyat Jerman, itulah yang disebut keadilan. Ya, tentu saja. Ucapkanlah itu dengan rasa bangga yang mulia. Sekarang Anda sudah mengetahui seluruh latar belakangnya. Tidak ada lagi kesulitan bagi Anda. Saya pamit dulu yang mulia. Tunggu sebentar. Panggilkan inspektur. Ia berada di ruang saksi. Ingat, jangan sampai ada orang yang tahu. Baik yang mulia. Ada apa yang mulia? Inspektur, untuk tidak meneruskan nasihatmu untuk provokasi dari pihak Pun, pemilik gedung telah bersedia memberikan kesaksian bahwa Wegner lah yang melakukan pertengkaran tersebut, bukannya Pun. Memang betul yang mulia. Nah, memang betul apa maksudmu?
tidak? Jujur saja yang mulia, saya tidak mengaktifkan konsentrasi untuk bertemu dengan mereka sendiri. Tetapi dalam laporan tanya jawab ya, di mana di situ disebutkan bahwa Wagner telah bersalah, dan di situ disebutkan bahwa Wagner mengidap yang tidak. Hanya saja. Oh ya, baiklah. Wagner telah mengaku bersalah. Tetapi apa maksudmu dengan hanya saja itu? Wagner adalah veteran dulu. Wagner adalah veteran Perang Dunia Pertama. Ia menderita cacat akibat bekas luka tembak di kepalanya. Dan menurut Herstal yang adalah partner pun, ia berkata bahwa Wagner tidak bisa bersuara keras. Maka tidak mungkin pemilik gedung yang saat itu berada di lantai 11 bisa mendengar ia memaki-maki orang Nazi tersebut. Sebab tidak. Ya, baiklah. Satu provokasi tidak harus dilakukan dengan suara keras. Satu gerakan tangan saja bisa menimbulkan provokasi. Kampanye pengadilan tertinggi telah memberikan lubang bagi para Nazi. Demikianlah yang mulia. Apa kata Gun? Gun berkata bahwa saat peristiwa tersebut ia tidak berada di toko. Orang itu naik. Bentar yang mulia. Ya. Dan mengenai sudah di kepalanya. Ada akibat jatuh jari tangga. Itu saja diingatkan dia. Turut berduka cita. Mungkin orang itu tidak bersalah, tetapi secara siap terlibat dalam kasus ini. Yang mulia. Inspektur berhenti memanggilku yang mulia. Yang mulia. Inspektur berhenti memanggilku yang mulia. Inspektur berhenti memanggilku yang mulia. Kau harus mengerti. Aku sekarang agak gelisah. Aku cukup percaya dengan kata-katamu, tetapi ketika kau memberiku nasihat seperti itu, apa maksudmu? Apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya jaksa tersebut menginginkan kedudukan Anda? Makanya ia memberi Anda cara yang salah. Hal semacam ini biasa jangan sekarang. Apakah kau tidak mendengarkanku? Beratkanlah semuanya pada pun. Jangan berani-berani musik lagi. Baiklah, akan aku pikirkan itu. Benar, pikirkanlah baik-baik. Saya pergi dulu. Hati-hati. Sidang sudah bersih.
selanjutnya yang mulia? Apa tugas selanjutnya yang mulia? Berdiri saja di situ. Tunggu sampai keadaan benar-benar kondusif. Jika aku membutuhkanmu, pasti akan aku panggil. Begitu. Siap yang mulia. Sungguh keterlaluan. Lihatlah apa yang kamu makan hari ini. Tuan lupa membawa makan siang Tuan. Nanti harus dimakan di luar. Seperti 1 minggu yang lalu. Tuan sakit perut. Hampir tidak bisa masuk yang mulia. Seluruh gedung dipenuhi oleh orang-orang Nazi yang akan menyaksikan sekarang ini. Tapi yang mulia, sekarang orang-orang Nazi yang sombong itu mendapatkan jajarannya, bukan? Ya. Iya, pasti itu. Apalagi semua orang tahu bahwa separuh anggota Nazi adalah bekas anggota kriminal. Seandainya tidak ada hakim dan pengadilan lagi, mungkin tidak hanya tokoh-tokoh besar, bahkan katedral pun pasti akan mereka rampok. Ya, benar. Saya berbicara pada banyak orang bahwa hakim Richter akan menunjukkan pada mereka. Benarkah kata-kata saya, tuanku? Iya, benar. Jadi, tuanku, tak perlu khawatir. Semua orang belajar biar tuanku. Tapi ingatlah, makan ini cepat dimakan. Kunyalah pelan-pelan, jaga kesehatan. Ya sudah, tuanku, kami tidak akan mengganggu tuanku lagi. Karena sebentar lagi, tuanku akan menghadapi perkara yang sangat sulit. Jangan kehilangan kesabaran ya, tuanku. Kami pergi dulu, tuanku. Jagalah diri baik-baik, tuanku. Kesehatan adalah paling kebahagiaan.
Semen yang mulia. Semen, aku ingin berbicara denganmu sebentar saja. Saat ini aku sedang mengatasi masalah yang sangat gawat. Ya, aku sudah tahu soal perkaramu dengan Aziz kan? Dari mana kau tahu? Masalahmu ini sudah menjadi pembicaraan hangat di kantor kehakiman tadi. Memang gawat ini. Apa saja yang mereka katakan di sana? Mereka bilang mereka tak senang padamu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku tidak tahu, Semen. Tambahan pula aku tidak mengerti kenapa peristiwa ini bisa menjadi pusat perhatian umum. Oh iya? Ya, tentu saja. Ada orang mengatakan bahwa Hersal, partner pun itu orangnya agak berbahaya. Memang benar itu. Tetapi pemilik gedung itu juga bukan tipe orang yang suka mengalah. Apa saja yang kau ketahui tentang dia? Banyak, salah satunya dia punya relasi penting. Relasi penting di kalangan tinggi. Tentu, tapi jika kau bebaskan orang Yahudi itu dan kau bebaskan pula Edward Frank dengan alasan mereka dipancing untuk bertengkar dengan Hitler, bukankah nantinya orang-orang Nazi akan merasa puas? Kau tidak mengerti, Semen. Orang Yahudi itu punya partner. Jika aku bebaskan dia dari segala tuntutan, maka ia akan sangat berani menuntut ganti rugi pada orang-orang Nazi. Mengertilah, Semen. Tetapi jika kamu hanya membebaskan orang Yahudi itu tanpa memberinya hak untuk menuntut ganti rugi, pemilik gedung pasti akan marah padamu. Karena pemilik gedung punya hutang di bank. Utang di bank. Yang mulia, saya benar-benar terdesak yang mulia. Semua kursi sudah penuh, sedangkan Presiden Pengadilan Daerah dan Jaksa Agung sudah datang. Bagaimana solusinya yang mulia? Sudah. Cukup sediakan 2 kursi. Tunggu aku di sana cepat. Lihat yang mulia. Nampaknya itulah kartu nasi yang terakhir. Tapi ingatlah sobat, pemilik gedung itu takkan membiarkan pun hancur karena dia masih membutuhkannya. Ya, untuk dijadikan sapi perah, iya kan? Bukan begitu maksudku sobat. Janganlah kamu menyangka yang tidak tentangku. Semen, janganlah main gampang tersinggung begitu.
Ingatlah tentang hubungan kita berdua. Tunggu dulu. Apa yang kamu maksud dengan hubungan kita? Aku tidak ingin mencampuri perkaramu ini. Kau pikir apa yang telah kita bicarakan sedari tadi? Aku telah mengurus diriku sendiri. Tetapi aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Berarti nasib siamu saja. Ya Tuhan, Fisherman. Seandainya aku mengerti apa yang mereka inginkan, semuanya sudah pasti aku lakukan. Tetapi masalahnya adalah, aku tidak mengerti apa-apa yang mereka inginkan. Kalau begini namanya ini berarti tidak ada lagi keadilan. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan berteriak. Takkan ada lagi keadilan. Ya Tuhan, Fisherman, aku salah lidah. Bukan itu maksudku. Yang aku maksud bahwa jika ada kontradiksi semacam ini, kita harus menganggap diri kita sebagai saudara sesama manusia. Ya, tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja kau juga harus mempertimbangkan setiap perkataan yang aku ucapkan. Mengapa tidak? Saya ini kan seorang hakim. Ya Tuhan, Fisherman, aku bingung. Apabila aku bebaskan orang Yahudi itu dari segala tuntutan, maka pemilik gedung itu akan marah. Oh, bukan. Apabila Wegner itu menjadi sebab provokasi, maka pemilik gedung itu yang bernama Nestro tentu ingin Coba sekedar mengerti saja, itu belum cukup. lantas bagaimana, Fisherman? Dengarkan baik-baik. Pada umumnya, semua hati nurani hakim pasti akan membimbingnya. Ingatlah itu. Ya tentu saja aku masih menggunakan hati nuraniku. Hanya saja aku masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ya sudah, saya pergi dulu. Fisherman, yang kau maksud itu apa? Pernyataan itu tidak jelas, Fisherman. Katakan apa maksudmu, Fisherman? Fisherman! Nasi, pasti nasi. Oh, nasi. Halo? Ya? Emi? Apa? Tidak bisa datang ke pesta ulang tahun? Dari mana kau tahu? Jaksa senior? Apa maksudmu, Emi? Mengertilah, aku harus menyusulkan satu perkara. Mengertilah, Emi. Yang mulia, Edward, a friend and a sakti lah yang mulia. Ya, aku pun siap. Kursi wartawan semuanya sudah penuh. Sedangkan menurut jasa senior, jangan sampai kursi hakim diduduki oleh penonton, supaya hakim tidak mengadili cara berdiri lantai yang mulia. Bagaimanapun keadaannya, aku tidak mungkin menghinakan diriku seperti itu. Di mana kamu itu yang mulia? Di mana yang mulia? Di mana